Saya duduk paling belakang tuh, pas di belakang jendela. Udah tuh pokoknya setiap kalau ada cowok ganteng, abang gitu. Kamu kayak gitu? Parah banget. Malah nggak Waktu taunya itu kayak itu yang kepincut, malah beneran dia ganteng banget kok kak. oh dia kepincut sama kamu? Iya, kakak itu ya maksudnya awalnya saya dulu yang ngeledekin. Heeh. Dia orangnya agak malu kayak gitu. Dia dari Sunda, orangnya kasep banget kak. Kasep banget ya orang Kamu Bandung. ngeinin ya ganteng, kasep Iya, gitu. iya abang gitu kan. Terus habis itu, kamu katanya gitu kak. Tapi saya waktu itu pakai celak kak, jadi kayak sangar banget. Makanya aku bilang kak, saya kan pengen kayak ala-ala Arab gitu kan kak, ala-ala Arab. Tapi malah jadi ala jahanam gitu kak. Beneran deh. Maksudnya niat pakai celak tuh biar apa? Biar kayak Arab kan, Arab Biar kan. kayak Arab. Iya kayak gitu mandi. Kayak cadar nggak? Enggak pakai kak. Itu pun coba kudu set gitu doang udah. Terus udah Dandan lah ya. dandan kak, itu boleh untungnya, tapi cuman ini Celak. ada lagi kak, lagi zaman itu emo kak. Emo itu tuh apa? kayak apa sih, ininya tuh celaknya di atas doang, jadi Di kelopak? kayak anak pang gitu loh kak. Waduh. Iya, tapi dia cakep banget sih ngeliatnya. Oh. Itu gitu. iya cakep banget malah. Tapi dia boleh kan, kalau sekarang kan nggak boleh kan kak pakai lipstick Lipstick. gitu, udah nggak boleh kan. Kalau waktu zaman saya boleh, Masih boleh. masih boleh, cuman pas kalau misalnya lagi ada razia baru tuh nggak usah pakai celak kayak gitu. Nah jadi pas udah tuh kakak kelas saya seneng sama kakak kelas itu. Terus di kelas-kelas saya itu kan nggak apa namanya, yang kakak kelas ini yang kelas 3 itu suka lewat terus ada juga cewek yang suka kesurupan, setiap hari Jumat kesurupan itu. Saya tandain itu kak kalau lewat kelas, aduh kesurupan lagi, berisik kata saya tuh, saya kayak gitu kak. Kenapa kesurupannya tiap Jumat? Dia katanya sih kayak orang tuanya tuh habis nolak cowok, jadi udah hampir berapa cowok gitu ngelamar dia tolak terus. Dia mungkin anak semata wayang dan dia cantik memang gitu kan. Terus dia tuh jadi kayak nggak tahu ada masalah apa gitu, jadi tiap hari Jumat tuh pasti kesurupan terus. Nah saya kan di asrama itu kan ada guru, kebetulan Pak Kiai saya kan udah meninggal almarhum. Innalillahi. Iya, Pak Kiai saya udah almarhum, jadi yang nerusin itu istrinya, dan istrinya kan kalau itu nggak kuat kan kak, kalau ngajar gitu kan perempuan nggak boleh karena ada laki-laki sama perempuan, jadi nggak boleh. Dipanggil lah yang kayak ketuanya gitu, ketua yang udah tamat hatam semuanya gitulah, udah dia yang ditunjuk. Nah si abang ini dari daerah Jawa Tengah, orangnya sih kak sebenarnya biasa aja gitu, tapi dia banyak banget cewek yang suka sama dia gitu tuh kak. Jadi kayak menggayat cewek tuh gampang banget gitu, manis banget dia kan. Nah jadi kita pada curhat tuh sama dia. Nah terus kalau itu dipanggilnya cuman abang aja, ada kalau misalnya anak kiai dipanggilnya kang. Kang gitu, jadi anaknya kiai kang. Kalau kiainya kan kiai, kalau ini kang lah istilahnya. Dan kalau cewek deket sama anak kang itu kak, itu udah kayak primadona kak. Oh gitu ya? Bener, cucok ya kayak gitu. Zaman dulu masih ada cucok. Iya, udah ada kak, udah ada. Terus pokoknya itu kak, ini apa, dia paling hits, jadinya cewek paling hits karena kan anaknya kang jadi itu. bintang ya. Jadi bintang, Bunga desa bunga gitu. desa di situ. Ketua apa, jadi bunga di asrama. Karena di situ pesantren tuh kan nggak satu kayak kalau di sini kan ada tuh kan nggak. Itu kan satu. Kalau itu nggak, jadi misalnya satu rumah lagi sebelah tuh Banyak. pesantren semua kak, namanya beda-beda. Gitu. Jadi Dan kayaknya komplek beda-beda. Pesantren, jadi kampung pesantren lah kalau gitu. Kampung pesantren lah ya. Dan itu udah sepuh banget, terkenal kok di Jawa Barat gitu. Nah terus habis itu udah kan, jadi kita sering curhat sama dia. Dan kakak yang kesurupan ini kita sering kita kenalin sama guru saya yang dari Jawa Tengah ini, yang ketua asrama. Udah tuh dikenalin, oh ini nih dia nggak sanggup kak, karena udah udah semua kiai udah ngobatin dia, Nggak sembuh. jadi mungkin kalau istilahnya katanya kayak bolong-bolong belakangnya apa gimana gitu kan. Jadi sampai udah mandiin apa kembang kayak gitu, nggak ngerti lah saya kak, mandiin kayak gitu nggak sembuh.
Nah dilalahnya kebetulan itu sama ketua asrama ini dikenalin sama anak kangkang itu. Nah saya juga jadi ikut kenal sama kangkang itu kan. Jadi ceritanya kangkang tuh mana kasep pisan ya. Terus udah kayak gitu tuh kalau setiap ngasih ngasih jawaban tuh kayak baca otak kita gitu. Gimana? Wah, kayak udah dibaca gitu. Misalnya Gimana? kita belum ngomong dia udah tahu Gimana nih tuh? isi hati kita apa kayak gitu. Contohnya? Contoh kan misalnya ini masa lalu saya kayak gini-gini. Oh, kamu kayak gini-gini. Nggak tahu lah ilmunya kayak apa, kayak entahlah Dibacain ya? amalan apa gitu kan Kak. Nggak tahu. Terus udah kayak gitu si yang cewek ini kaligannya itu kebetulannya itu ya dilalahnya tuh sembuh sama anak kangkang itu. Oh, itu mah pengen kesurupannya cari perhatian karena Kayaknya si sih Kang modus kali. doang ya sih. Masa kesurupannya tiap hari Ya Jumat. makanya nggak tahu itu kenapa. Pas dikenalin sama Kang langsung sembuh. Sembuh. Modus kayaknya. Ah. Tapi Kak mau dilamar anak kangkang itu sama bapaknya. Katanya siapa yang bisa nyembuh kayak sayembara coba Kak. Oh iya, Karena berarti bapaknya si yang cantik ini, yang sering kesurupan ini, bapak emaknya tuh dokter. Nah jadi dia jadi kayak siapa yang bisa nyembuhin dia akan menjadi suaminya gitu. Wah kata saya ntar dulu ya. Ntar dulu. Terus habis itu kan Kak, udah tuh. Dan memang cewek ini tabiatnya kayak kurang bagus gitu kan Kak. Kayak gitu kesel saya juga lihat dia tuh. Katanya sama yang kakak kelas saya yang sering saya godain tuh yang dari Kuningan sebut deh. Iya nggak apa-apa. Hai kakak. Nggak apa-apa lah Kak. Aduh, saya tuh bingung nggak mana gitu yang kangkang menggoda ya kayak ya Kak. Terus Seganteng apa sih? Ih ganteng banget ya namanya. Semua kangkang ganteng. Ya menurut saya sih kayak karismatik aja sih Kak, ganteng gitu. Jadi kayak Rata. ada inner beauty gitu loh Kak. Karisma. Karisma. Semuanya ganteng rata. Kayak ada nggak tahu peletnya atau apa nggak tahu deh pokoknya gitu. Weh, terus ganteng, terus karismatik, terus kalau ngomong dikit tapi ngena gitu. Gimana tuh Ci? Iya pokoknya kayak apa ya kayak cowok cool tuh gimana sih Kak? Misalnya gimana? Misalnya kayak gini nih. Dia cuma nyebut aja, kamu udah ya kayak perhatian sih sebenarnya udah makan belum? Udah, ya ampun langsung meleleh gitu. Masa ditanya dong? Sumpah iya Kak, di pokoknya tuh karismatik gue gimana ya Ditanya susah. udah makan doang langsung meleleh. Iya langsung meleleh Kak. Nah jadi ceritanya kan dia mau dikasih nanti musola sama bapaknya si dokter ini. Saya kan bilang, ke ustadz saya ini dia ganteng, baik gitu kan. Entar dulu sih gitu. Saya kan bilang kayak gitu. Saya kan masih kelas 1, dia kan udah kelas 3 gitu kan. Dia bentar lagi udah mau lulus. Ya udah tuh jadi ceritanya dia mau dikasih musola. Kalau saya tiap hari kasihin rokok dia Kak karena dia suka rokok dan dia tertarik sama saya. Berarti kamu modalnya lumayan ya? Iya lumayan Kak. Sehari sebungkus. Iya kan, cewek ya kayak tapi biar aja lah berkahnya Pak Kiai gitu. Iya. Oh gitu, kamu Iya, kasih. kalau di sana katanya sih kayak gitu. Jadi kayak sedekah lah. Yang ngasih bukan kamu doang, semua? Iya banyak. Kalau ya kan kalau kita konsul gitu kadang kita ngasih apa rokok, aja gitu ya. Apa aja lah cendera mata lah gitu kayak penting pantas kan. Terus ya udah kayak gitu. Nah, si cewek ini kayak nggak terima tuh Kak, nggak terima kalau misalkan saya deketin juga sama ini. Jadi disuruh tuh yang kakak kelas yang tadi yang dari Kuningan tuh nembak saya. Ya udah saya terima juga jadinya Kak, gimana tuh? Bingung. Jadi tapi bukan si kangkang yang kamu incer? Bukan, awalnya. Oh. Ya udahlah ya kan. Terus dia nembak. Tuh Kak, pas saya lagi ujian tuh Kak, dia nungguin di jendela. Kata saya, ya Allah abang, kata saya tuh ya. Jadi kamu jadian bukan yang sasaran kamu dong? Iya, bukan sasarannya saya ya. Mungkin karena Kenapa kamu mau? Ya udahlah, biar aja belum jodoh kali ya. Itu udah Akhirnya terima? Diterima. Emang boleh pesantren pacaran? Awalnya nggak boleh Kak, tapi saya pacaran di belakang itu Kak, ada makbaro namanya kuburan kan Kak. Saya kalau pacaran di belakang kuburan. Ya ampun, jadi kamu diem-diem ya? Iya Kak, ngumpet-ngumpet kan di belakang makbaro itu. Terus tahu nggak Kak, dia tahu loh Kak kalau saya pacaran di situ. Dipegang tangan saya sama dia tuh dia tahu Kak, kangkang itu. Nia katanya kan. Terus habis itu kamu sering mojok di